perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang tercela. Apa itu perbuatan yang mungkar, yang tercela? Maksiat. Nah, Imam Ibnu Qayyim juga Pak dalam kitab Fawaidnya beliau mengatakan perbuatan-perbuatan yang tercela atau maksiat-maksiat baik yang kecil maupun maksiat yang besar itu sebabnya juga 3. Yang pertama adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah wa ta'atul quwwatil ghadabiyah wal quwwatus syahwaniyah. Sebab maksiat kecil maupun besar, sebab jahat dan jeleknya perbuatan yang kita lakukan baik perbuatan maupun ucapan ini, yang pertama sebabnya adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Hati ini bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, ta'atul quwwatil ghadabiyah. Apa itu? Melampiaskan amarah. Nomor 3, melampiaskan nafsu. Kita mulai dari yang pertama. Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang menyebabkan dosa besar yang paling besar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya menyembah Allah, ya menyembah selain Allah. Atau bahkan menyembah selain Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mensekutukan Allah. Kan ada tuh Pak, orang kafir itu yang tidak menyembah Allah, dia menyembah selain Allah. Ada juga yang ya dia menyembah Allah, ya dia menyembah selain Allah. Ini dosa paling besar, mbahnya dosa ini. Itu disebabkan karena ta'alluqul qalbi bi ghairillah, hati ini bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2 sebabnya adalah ta'atul quwwah al-ghadabiyah. Tidak mampu menahan amarah, alias melampiaskan amarah yang ada dalam dirinya. Ini akan menyebabkan seluruh dosa-dosa yang bersifat dolim kepada sesama. Ngambil haknya orang. Ini kan didasari kuwah ghadabiyah, kekuatan amarah. Mukul orang, menyakiti orang, ngerampas haknya orang, nipu orang. Nah ini Pak macam-macam ini. Intinya adalah dia akan menyebabkan kita berani berbuat dolim, menganiaya kepada orang lain. Kemudian sebab yang nomor 3 adalah ta'atu quwa asyahwaniyah. Tidak mampu mengekang kekuatan nafsunya, alias melampiaskan hawa nafsunya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan keji dan yang kotor. Yang paling keji dan yang paling kotor itu adalah zina dan yang lain sebagainya. Atau anak-anak muda yang tidak bisa mengekang nafsunya, itu akhirnya pacaran, bonceng-boncengan, ya kan, makan bareng padahal nggak ada mahram yang menemaninya itu. Nah itu. Oleh karena itu Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di antara sifatnya wa ibadur rahman, sifatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, Allah menyebut di antara sifatnya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Di antara sifat ibadur rahman itu adalah yang tidak mensekutukan Allah. Kenapa dia tidak mensekutukan Allah? Karena dia bergantung hanya kepada Allah.
tidak bergantung kepada selain Allah. Kalau bergantung kepada selain Allah, dia akan jatuh dalam kesyirikan. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haq, tidak melakukan pembunuhan. Dan kedoliman yang lain. Dolim kepada sesama yang paling puncak itu kan membunuh orang, Pak, melenyapkan nyawa orang. Kenapa dia sampai melakukan pembunuhan atau kedoliman? Tidak mampu mengekang kekuatan al-ghadabiyah, kekuatan amarah. Nah, berarti kalau orang itu dia lampiaskan amarahnya, maka dia itulah yang menyebabkan dia berbuat zalim. Di antaranya adalah yang paling tinggi, melenyapkan nyawa orang. Wala yaznun, dan mereka tidak berbuat zina. Berbuat zina itu merupakan simbol perbuatan dan ucapan yang kotor dan keji. Kenapa mereka sampai tidak berbuat zina? Karena mampu mengekang dorongan dan kekuatan nafsu yang ada dalam diri kita. Berarti kalau tidak mampu mengekang nafsu dan menahan hawa nafsu, bahkan dia istilahnya tidak mampu mengekang atau melampiaskan, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan yang keji dan kotor. Yang paling besar keji dan kotor adalah berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan lagi, Pak, 3 penyebab dari mungkaratul a'mal, perbuatan-perbuatan yang jahat alias maksiat itu. Sekali lagi, bergantung kepada selain Allah, tidak mampu mengekang kekuatan amarah, dan nomor 3, tidak mampu mengekang kekuatan nafsu. Itu satu sama lain, Pak, saling dorong-mendorong. Saling menyebabkan satu sama lain. Ketika dia bergantung kepada selain Allah, kemudian terjerumus ke dalam kesyirikan. Kesyirikan itu juga mendorong seseorang untuk berbuat zalim kepada sesama dan juga berbuat perbuatan atau ucapan yang keji dan kotor. Begitu juga perbuatan zalim kepada sesama, Pak. Ini juga akan bisa mendorong seseorang untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk melakukan perbuatan dan ucapan keji dan kotor. Perbuatan keji dan kotor ini juga bisa mendorong seseorang untuk bergantung kepada selain Allah dan juga untuk berbuat zalim kepada sesama. Makanya Pak Nyun Sewu, kalau di kita ini, bangsa kita ini kan Masya Allah, dibanding dengan bangsa-bangsa yang tidak Islam itu kan kita ini alhamdulillah, Pak, lebih aman, Pak. Maaf, negeri-negeri kafir, negeri-negeri yang memang mayoritasnya mereka syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman lebih banyak. Apalagi perbuatan keji dan kotor lebih banyak dari kita. Yang namanya pencurian, yang namanya perampokan, yang namanya perbuatan zina, kotor dan lain sebagainya.